Hari ini kita akan memikirkan sebuah tema yang saya beri judul, apakah Alkitab adalah firman Tuhan? Sebuah pertanyaan. Mari kita dasari dengan firman Tuhan di 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius pasal 3, 16 sampai 17 kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Suatu kali ada seorang guru sekolah minggu yang baru pertama kali masuk ke kelas anak-anak dan mengajar. Dan dia ingin memperkenalkan dirinya. Guru sekolah minggu itu bernama Daniel. Dengan mantap, dengan percaya diri dia memperkenalkan dirinya. Dengan spesifik. Dia bilang, anak-anak, pasti kalian tahu kan siapa yang tinggal di gua singa? Anak-anak bilang, ya Pak, tahu. Oke, sekarang sebutkan namanya. Lalu anak-anak dengan serentak berkata, singa. Bukan Daniel tapi singa. Dia kaget. Anak-anak memakai logikanya. Memakai akalnya. Untuk menyatakan kebenaran. Jadi ukuran pembenaran anak-anak adalah pikiran. Logika dong, logis dong. Kalau di gua singa yang tinggal di dalamnya siapa? Singa. Walaupun sebenarnya dalam tokoh Alkitab itu Daniel masuk ke lubang singa. Pertanyaan saya hari ini ketika ditanyakan apakah Alkitab adalah firman Tuhan, apakah Alkitab adalah firman Allah, saudara mengatakan benar apa salah? Ya atau tidak? Ukuran pembenaran saudara apa? Waktu menerima sebuah pernyataan, Alkitab adalah firman Tuhan atau Alkitab adalah firman Allah, cuma ada dua kemungkinan, benar atau salah. Nah, ketika seseorang berkata benar atau salah, pasti ada standar pembenarannya, ukuran pembenarannya. Ukuran pembenaran saudara apa? Ketika saudara mau jawab ya atau tidak, benar atau salah. Ada orang yang pakai pikirannya, logikanya, untuk menjadi ukuran pembenaran. Dia bilang, Alkitab banyak yang gak masuk akal. Dipakai akalnya. Kalau gak masuk akal saya, gak masuk otak saya, pasti salah. Jadi akal menjadi ukuran pembenaran. Padahal akal manusia itu terbatas, betul? Contoh kalau saya bilang, di dalam piano, tertutup ya. Andai kan piano itu tertutup, di dalam piano ada seekor kecoa. Karena kita dengar kresek. Benar apa salah? Pakai akal sekarang, benar apa salah? Secara akal logis memang kecoa lebih kecil dari piano. Jadi dia bisa masuk ke dalam piano. Secara logis memang dia bisa nyelinap masuk ke dalam piano. Tapi bisa benar, bisa salah kan? Bisa juga cecek, bisa juga apalagi tikus, bisa juga gak ada apa-apa, cuma kresek-kresek doang. Jadi orang jenis kedua yang ukuran pembenarannya bukan logika, dia bilang, akalmu terbatas. Ya, mata gue ini lebih benar dari akalmu. Untuk tahu benar salah, buka aja pianonya kita lihat, betul gak? Nah ini model kedua. Orang yang membenarkan sesuatu dari panca inderanya. Lihat dong. Kalau aku gak lihat, aku tidak pernah akan percaya. Terjadi pada murid Tuhan Yesus, Thomas. Sebelum aku melihat ya, bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Sebelum aku mencucukkan jariku, dia pengalaman menjadi pembenaran. Aku tidak akan percaya. Ada orang mengatakan, oke, Alkitab firman Tuhan, sebelum aku melihat. Tuhan yang berfirman, aku tidak akan percaya. Ada orang begitu kan?
Dengan mata. Dengan mata, penglihatan. Dia membuktikan sesuatu benar atau salah. Padahal mata pun adalah terbatas. Suatu kali di sebuah kampus, ada seorang dosen yang ateis. Dia masuk ke dalam kelasnya, dia bilang, siapa di sini yang beragama Kristen? Gak ada yang angkat tangan. Siapa di sini yang percaya adanya Tuhan? Gak ada yang angkat tangan. Tiba-tiba ada satu anak di paling belakang, dia angkat tangan. Saya Pak, saya orang Kristen, saya percaya Tuhan itu ada, dan dia adalah Tuhan Yesus. Hah, bodoh kamu. Pernah lihat Tuhan Yesus? Enggak pernah. Pernah lihat Allah? Enggak pernah. Sesuatu yang kamu tidak lihat itu berarti dia tidak ada. Kalau memang dia ada, dia menampakkan diri. Muncul di sini. Jangan pernah percaya adanya Tuhan atau Allah. Dia bangga. Lalu murid itu dengan tenang di belakang berkata, Pak boleh tanya enggak? Silakan. Bapak pernah lihat otak Bapak enggak? Ya enggak sih, kan di dalam. Nah, sesuatu yang Bapak tidak lihat berarti tidak ada. Karena Bapak tidak pernah melihat otak Bapak, berarti Bapak tidak punya otak. Ada orang yang ingin membuktikan sesuatu dengan mata. Dia kira mata segala-galanya. Sebelum aku lihat Tuhan berbicara kepadaku, aku tidak percaya sih. Benar-benar Tuhan menampakkan diri. Mate kamu. Jangankan lihat Tuhan, lihat matahari aja, ciptaan dia saja kamu gak sanggup. Berani-berani mau melihat penciptanya. Lalu muncul orang yang ketiga. Dia bilang, matamu terbatas. Yang penting itu sebenarnya benar atau salah adalah apa? Saya kontak pribadi. Kalau Tuhan betul-betul kontak dengan saya, secara personal, misalnya saya bangun pagi-pagi, tiba-tiba dia muncul dan bersuara, berfirman pada saya, maka saya percaya. Jadi membutuhkan kontak pribadi. Sebab kontak pribadi itu adalah sebuah apa? Sebuah ukuran pembenaran. Misalnya kamu bilang, durian itu enak. Nah, secara logika enak nggak? Nggak tahu, kita hitung-hitung, kita nggak tahu enak apa enggak. Kalau dengan otak doang, betul nggak? Akal nggak bisa membenarkan, benar atau salah. Secara mata, kita lihat, ih betul ya, durinya, aduh spiky, bagus warnanya, dibuka, waduh mengkilap. Tapi kita nggak tahu enak apa tidak, cuma lihat doang. Harus apa? Kontak pribadi, sih. Jadi orang jenis ketiga menuntut itu. Sebelum saya kontak pribadi, saya tidak akan bilang itu benar atau salah, atau enak atau tidak. Durian itu. Jadi butuh apa? Ini yang disebut subjektivisme. Si subjek kontak dengan yang objek itu. Cinta itu hangat, manis, bahagia. Betul apa salah? Bagi yang baru pacaran ya seneng, betul ya. Bagi yang putus cinta, cinta. Cinta membuat aku hancur, stres, gak bisa tidur, gak bisa makan. See? Tergantung siapa? Si subjek, si pribadi itu loh. Tergantung si pribadi itu, betul gak? Lukisan itu indah. Oh indah, coret-coret begitu. Padahal itu lukisan Van Gogh yang mahal. Jutaan. Wah, gak ngerti aku. Tapi lu bilang cakep. Ya. See? Kontak pribadi. Amerika bilang small is beauty. Jadi berbahagialah orang yang kalau mungil-mungil. Kalau you mungil itu beauty. Betul apa salah? Tergantung siapa? Si subjek. Seleranya dong, ya kan? Nasi goreng Bu Hati enak. Belum tentu. Waktu pertama kali mertua dia makan, aku keasinan. Sih. Tergantung siapa? Pribadi. Tapi saudaraku, kalau pembenaran itu bersifat pribadi, si subjek itu hasilnya apa? Relatif. Si A bilang benar, si B bilang salah, si C bilang cakep, si D bilang jelek sih.
Inilah muncul relativisme. Hari ini kita hidup di zaman relativisme. Semua tergantung si pribadi, suka-sukaku tergantung aku, keinginanku, kemauanku, seleraku. Gak usah atur-atur aku. Apalagi kalau anak sudah mulai remaja. I know, padahal apa? Don't know. Ngomong dikit orang tua, I know. Ini yang terjadi. Terbatas juga saudara, sebab kebenaran itu menjadi apa? Relatif. Itu sebabnya muncul yang keempat. Ukuran pembenaran yang keempat itu disebut dengan iman. Percaya, Alkitab itu firman Allah. Betul apa salah? Betul, saya percaya. Iman. Kenapa iman? Sebab manusia itu dibatasi oleh waktu dan ruang. Kita tidak hadir di mana-mana. Kita tidak hadir di semua jam, di semua waktu. Misalnya peristiwa yang terjadi di New York, kita gak lihat, kita gak di sana. Peristiwa yang terjadi di Indonesia, kita gak di sana. Jadi kita taunya dari mana? Berita, kata orang, kata wartawan, kata guru, kata profesor, kata teman, kata WhatsApp, kata Google, dan lain-lain. Informasi dari orang lain. Kita percaya atau tidak? Kalau bilang benar apa salah, saudara jawab ya atau tidak, itu tergantung apa? Iman. Makanya banyak orang asal percaya. WhatsApp tahu-tahunya hoax, palsu sih. Nah, untuk sesuatu yang sudah lewat, sejarah misalnya sudah terjadi, kita hanya membenarkan lewat iman. Pahlawan Indonesia, beberapa yang kita hargai misalnya, Diponegoro, Sisingamangaraja, kita gak lihat kan? Termasuk apa? Nenek moyangku, aku gak lihat. Nenek moyangmu, lihat gak? Gak lihat. Percaya ada gak? Ada gak dulu? Jangan-jangan saya sekarang namanya Siregar. Dulu engkong saya jangan-jangan Simatupang. Bisa saja nenek moyangku sebenarnya adalah Simanjuntak. Berubah. Bisa berubah gak? Ya bisa aja, mungkin anak angkat, kamu gak tahu. Tapi sampai sekarang kamu misalnya Siregar, kamu tetap terima apa? Nenek moyangku Siregar. Padahal belum tentu, ya kan? Kenapa kamu percaya? Iman. Saudara melihat, jadi ada 4 pembenaran. Ya, mana yang paling baik? Akal, mata atau panca indera, kontak pribadi, atau iman? Mana paling baik? Salah. Semuanya baik. Semuanya baik. Kalau sudah belanja, menghitung duit. Jangan pakai iman, lihat. Hitung, gua beli 20, kasih 100, balik 80, jangan iman. Nggak perlu iman itu. Ya, jadi kalau sesuatu yang berhitung, matematika, pakai otak. Pakai logika dong. Ya kan? Sesuatu yang butuh pengalaman, ya perlu lihat. Pakai panca indera, semua baik. Mata baik, hidung baik, lidah baik, semua. Pakai panca indera. Sesuatu yang keindahan, pemandangan indah, laut, bunga, ya kan, cinta, sesuatu yang selera, makanan. Pakai kontak pribadi dong. Jangan judge orang. Gua bilang enak, kok lu bilang gak enak? Kan seleramu bukan seleraku. Walaupun selera kita sama-sama selera Indonesia. Bisa aja, ya kan? Jadi jangan marah kalau seleranya berbeda, ya kan? Kalau kamu bilang cantik, orang bilang gak cantik, terima. Belajar nerima. Itu baik, kontak pribadi. Tapi kalau sesuatu yang sudah lewat, yang bersifat sejarah, jangan pakai akal budi. Jangan pakai mata, kamu bisa lihat masa lalu. Jangan sok, mata gue harus membuktikan, sudah lewat kok. Coba bisa gak kamu lihat nenek moyang dari kakekmu, bisa gak? Gak bisa. Fotonya aja udah gak tahu kemana-mana. Gak ada zaman itu pakai foto-fotoan, betul gak? Nah, balik ke pertanyaan kita. Alkitab adalah firman Tuhan. Apakah Alkitab firman Tuhan? Benar atau salah? Pakai apa?
Ukuran pembenaran yang tepat adalah pakai iman. Tapi waktu pakai iman, tergantung otoritasnya. Siapa dulu yang ngomong? Wartawan siapa dulu? Profesor siapa dulu? Penulis siapa dulu, ya kan? Kita nggak sembarangan, waktu baca sudah ada WhatsApp, siapa yang nulis nih? Ya, resmi nggak ini dari negara? Jangan asal forward, saudara, sampah semua itu. Otoritasnya siapa ini? Penulisnya banyak yang anonim kan? Jangan percaya kalau anonim. Nah ini loh, jadi iman dan otoritas itu menyatu. Jangan asal percaya, tergantung apa? Otoritas yang memberi informasi. Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman Allah. Otoritasnya siapa? Tuhan yang ngomong. Tadi di dalam ayat 16, 2 Timotius 3:16, semua tulisan itu Alkitab. Itu firman Allah. Semua tulisan itu menunjuk kepada Alkitab. Yang diilhamkan Allah, bahasa aslinya dinafaskan Allah. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah yang dinafaskan Allah. Kalau dinafaskan Allah berarti apa? Berkuasa. Bisa menciptakan dari nol jadi satu, dari nothing menjadi something, seperti menciptakan langit dan bumi. Jadilah, semua jadi. Nafas Allah. Segala tulisan, Alkitab yang kita punya, 66 kitab adalah nafas Allah. Yang berkuasa, yang kekal, seperti nafas Allah di dalam hati kita, roh. Ketika Adam diciptakan, Tuhan menghembuskan nafasnya. Adam jadi hidup, ada roh di dalamnya. Dan itu kekal. Entah nanti saudara kekal di sorga atau kekal di neraka, itu aja problem. Firman Tuhan. Jadi otoritasnya apa? Melampaui pikiran manusia, melampaui pengalaman manusia, melampaui panca indera manusia, melampaui pribadi siapapun di muka bumi ini. Ini otoritasnya. Yang mengatakan Alkitab adalah firman Tuhan. Nafas Allah. Nah sekarang yuk mau percaya atau tidak percaya, itu saja. Yes or no. Ya atau tidak. Kalau saudara bilang tidak, alasannya apa? Logika, nggak hitung. Mata, nggak hitung. Pengalaman, nggak hitung. Panca indera, nggak bisa. Kontak pribadi, nggak mungkin. Lu mau kontak sama Jokowi aja susah, sekarang berani-berani mau kontak sama Tuhan. Sopok kamu, ya kan? Jadi tinggal apa? Iman. Mau percaya apa enggak? Enggak mau percaya, resiko. Ya? Resiko, enggak mau percaya, Tuhan bilang, tunggu saatnya, kamu akan diadili dan dihakimi. Percaya, diampuni, dibebaskan, diselamatkan. Sih? Tinggal pilih, mana? Tuhan menghargai free will-mu. Itu artinya kalau otoritas Tuhan melampaui semua pribadi, melampaui semua manusia, melampaui semua hikmat dan pengalaman, itu berarti Alkitab tidak membutuhkan bukti dari luar untuk menyatakan dia benar atau salah. Gak perlu ada bukti dari si A, si B, si C, kata profesor, kata PhD, kata arkeologis siapa, dia sudah menemukan penemuan di mana. Benar sih ada penemuan arkeologis, roda kereta, ya, pasukan Mesir yang di Laut Merah itu ketemu, saudara. Ya kan? Bahtera Nuh yang di Gunung Ararat ketemu, saudara. Ada arkeologisnya. Tapi itu semua, sekali lagi, tidak membuktikan Alkitab benar atau salah. Artinya apa? Alkitab tidak mengandalkan itu. Kalaupun nggak ada bukti arkeologis, nggak ada bukti dari luar, dia tetap firman Tuhan. Dia tetap firman Allah. Alkitab hanya membuktikan dirinya sendiri adalah firman Tuhan. Saudara mengerti? Sebab apapun yang dari manusia, apapun yang dari bumi ini, dari dunia ini, tidak bisa melampaui otoritas dari Tuhan sendiri. Nangkep? Jadi jangan sudah bilang, nantilah kalau aku sudah ke Israel, kemana sudah melihat penemuannya. Padahal you belum tahu itu palsu atau tidak, ya kan? Cuma lihat sepotong besi, hebat lu ini. Bisa aja kesalahan manusia. Nggak perlu itu. Iman, Tuhan beri aku iman untuk yakin firman. Alkitab menjadi bukti bagi dirinya sendiri. Itu sebabnya tadi 16b melanjutkan.
Firman Tuhan itu, Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Alkitab itu powerful. Punya kekuatan yang besar, punya kuasa yang besar, punya otoritas yang besar untuk melakukan apa yang tidak dilakukan oleh manusia. Amin? Yakin? Percaya? Puji Tuhan. Ada terlalu banyak bukti dari dirinya sendiri. Kalau hari ini mau diceramahkan, itu speaker 8 session. Tapi hari ini saya akan mengutip beberapa yang penting. Bagaimana Alkitab membuktikan dirinya sendiri adalah benar dan berkuasa. Yang pertama, ajaran moral yang paling tinggi. Tidak ada kitab lain kamu bisa menemukan ada ajaran moral yang begitu tinggi. Misalnya, balaslah kebaikan terhadap kejahatan. Sih? Dunia bilang apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang jahat sama kamu, jahat, lebih jahat dari dia. Dia marah kamu 1 kali, marah dia 5 kali. Itu duniawi, itu non-Kristen. Jangan lakukan itu. Memalukan Tuhan. Alkitab bilang tidak. Orang berbuat jahat, berbuat baik. Dia tidak sopan, kamu tetap sopan. Dia tidak ramah, kamu tetap ramah. Kasihilah musuhmu. Bukan hanya asal amin, tapi dilakukan. Sampai-sampai agama lain, orang dunia secara sadar atau tidak sadar mengakui itu. Langsung atau tidak langsung. Coba kalau kamu masih agama lain. Kamu pergi judi, ada yang ngomong enggak? Ih, katanya Buddhis, kok judi? Enggak. Kamu cari pelacur, ada yang ngomong enggak? Enggak ada yang ngomong. Katanya Hindu, katanya beragama. Kok cari pelacur? Enggak ngomong. Begitu kamu jadi Kristen, percaya Tuhan Yesus, percaya Alkitab. Kamu ke Las Vegas baru sentuh-sentuh itu, jackpot. Orang bilang, ih katanya Kristen, kok berjudi? Padahal masih sentuh-sentuh doang loh itu. Ih saya tahu deh itu dari agensi kan, kelihatan wajahnya. Senyumnya senyum agensi. Sih? Langsung orang langsung cap, oh kamu udah Kristen nih. Ya, udah percaya Alkitab nih, pasti udah gak boleh judi, gak boleh melacur, gak boleh menipu, gak boleh bohong. Betul? Orang dunia secara sadar atau tidak sadar menerima bahwa Alkitab mengajarkan moral yang paling tinggi. Tidak ada pada kitab lain. Yang kedua, kesatuan Alkitab. Kesatuan Alkitab. Alkitab ini ditulis oleh lebih dari 40 penulis. Artinya apa? Saksinya 40 orang. Kalau di pengadilan saksi yang diterima minimal berapa? 2. 1 saksi diterima enggak? Nah ini kitab suci. Kita bukan seperti kitab suci lain yang saksinya cuma sendirian. Tuhan ngomong sama saya, membaca, mendikte, gua tulis sepanjang malam. Enggak ada. 40 saksi. Lain-lain nih saksinya. Jabatannya beda-beda ya. Ada pemungut arah, ada nelayan ya kan. Ada raja. Jabatannya beda-beda, latar belakangnya beda-beda. Zamannya beda-beda. Proses waktu 1.500 tahun. Wow. 1.500 tahun. Waktu yang terakhir nulis ini udah gak tahu mati di mana. Udah pulang ke sorga. Masih berlangsung. Dan perhatikan, ajarannya, ya, beritanya tidak bertentangan, tapi menyatu, sama. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ada benang merah yang sama beritanya, nggak saling konflik, walaupun berbeda waktu 1.500 tahun. Kesatuan. Sebab apa? Pengarang utamanya cuma satu, yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus yang menafaskan, yang menggerakkan semua penulis untuk menuliskan di sepanjang sejarah itu. Indah gak? Luar biasa ya. Sebuah kesatuan. Ya. Yang ketiga, tidak dapat musnahnya Alkitab.
Alkitab gak perlu edisi baru, gak perlu, ya kan? Sudah usang, kadaluarsa. Ya. Kalau saudara buku sekolah begitu gak? 2 tahun ganti, ya kan? Gak perlu ganti-ganti, dari zaman dulu sampai sekarang. Gak perlu dikoreksi, gak perlu. Sama terus. Sepanjang sejarah dari zaman kuno, zaman primitif, purbakala sampai super modern. Gak perlu direvisi. Bertahan. Gak usang. Kuno tapi modern. Relevan. Setiap zaman. Dari zaman dulu sampai zaman saat ini super modern. Luar biasa ya. Itu Alkitab. Ya. Gak bisa musnah. Walaupun dalam sepanjang sejarah banyak orang-orang yang menentang Alkitab mau memusnahkannya. Dari abad pertama. Dari Nero dan kawan-kawan dan seterusnya. Sampai salah satu yang saya kutip contoh misalnya Voltaire. Voltaire itu adalah seorang filsuf yang terkenal. Seorang sejarawan penulis yang terkenal. Di abad 17 dia skeptik terkenal top penulis. Dia melawan kekristenan, menentang Alkitab dan cita-cita, keinginanku menghapus Alkitab dari muka bumi ini. Oh, luar biasa ya. Terakhir dia yang mati sia-sia. Lalu rumahnya dibeli. Setelah dibeli dijadikan apa? Geneva Bible Society. Jadi rumahnya dijadikan tempat mencetak Alkitab, lembaga Alkitab di Geneva. Yang menerbitkan Alkitab, mencetak Alkitab besar-besaran. Dari rumah dia disebarkan ke seluruh dunia. Sampai hari ini. Kalau saya gak sebut Voltaire, kamu tahu nggak? Gak pernah dengar kayaknya. Tapi kalau Bible dengar gak? Wih tahu Bible, ya kan? Gak bisa musnah. Sampai detik ini. Alkitab menjadi buku terlaris di dunia ini. Saudara tahu dicetak terjual berapa? 6,5 miliar kopi. Jadi buku siapa yang klaim bestseller? No, this one bestseller. Alkitab 6,5 miliar kopi di seluruh dunia. Dan masih dicetak terus. Walaupun kita hari ini ada Alkitab digital. Saudara tahu diterjemahkan berapa bahasa? Lebih 2000 bahasa resmi dan bahasa dialek, bahasa suku. Itu yang Yesus bilang, sampai semua suku bangsa mendengar firman Tuhan, mendengar keselamatan dari Tuhan. Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu yang perlu kita doakan. Supaya semua suku, bangsa di muka bumi ini bisa membaca firman Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Luar biasa Alkitab. Ya. Tidak ada satu buku lain atau kitab suci lain yang bisa menandingi Alkitab. Saya search sedikit beberapa penjualan kitab suci lain. Paling ratus juta. Gak ada yang sampai miliar. Gak ada. Hebat ya? Amin, hebat? Saudara punya gak sih? Amin gak punya. Yang terakhir. Otoritasnya, kuasanya yang mengubah manusia. Nah ini powerful. Sejak dari abad pertama, murid-murid diubah. Dari takut jadi berani. Ya. Dari bersembunyi jadi keluar memberitakan Injil. Semua murid Tuhan berani mati syahid zaman itu. Pentakosta cuma dimulai 120 orang. Semua berani mati syahid untuk Tuhan. Mati syuhada, martir ya, untuk Tuhan. Mengabarkan Injil, apapun kesulitannya, penderitaannya. Memenangkan jiwa, mengabarkan cinta kasih. Mencintai semua manusia tanpa diskriminasi. Saudara melihat ini bedanya murid Yesus yang berani mati dengan teroris yang berani mati. Teroris yang berani mati untuk siapa? Matinya mencelakakan orang lain kan? Bukan mengasihi orang lain, mencelakakan manusia-manusia tidak berdosa. Ini murid Yesus mengasihi. Memenangkan jiwa, walaupun ada kesulitan, ada tantangan, ada negara, ada pasukan, ada siapa saja yang mau mencelakakan mereka, tidak takut, diubah. Bukan saja abad pertama, seterusnya dalam sepanjang sejarah,
Dari ratusan jadi ribuan, jadi puluhan ribu, jadi jutaan, ratusan juta, miliaran manusia diubah. Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, sekolah, tidak sekolah. Dari TK sampai PhD diubah. Semua diubah, termasuk kita. Amin. Saudara diubah enggak? Yang benar. Nah, nanti pulang PR, saudara tuliskan perubahan apa yang terjadi setelah menerima Yesus dan percaya Alkitab. Dulu bawel, sekarang bawel enggak? Dulu ngomong jorok, sekarang ngomong jorok enggak? Dulu berjudi, sekarang berjudi enggak? Lihat, ada perubahan apa? Dalam moral, dalam perkataan, dalam perbuatan. Sebab Alkitab itu powerful. Suatu kali ada seorang Amerika turis jalan-jalan ke Afrika. Dia businessman, liburan, tinggal di sebuah hotel. Pagi hari dia keluar dari hotel, dia lihat-lihat di luar, di bawah pohon ada seorang negro, orang hitam. Lagi duduk-duduk membaca sesuatu. Lalu orang Amerika itu mendekati orang negro itu. Kamu baca apa? Dia bilang, saya baca Alkitab. Loh, Alkitab? Dia ketawa ngenyek. Alkitab? Buku apaan itu? Di negaraku sudah gak dibaca, itu buku kuno. Gak ada gunanya, sampah. Kalau mau baca, kamu mau sukses. Bacalah majalah money, ya, majalah bisnis. Bacalah berita-berita yang modern, ya, investasi, macam-macam. Yang beginian, buang aja lah. Orang negro itu liatin aja orang putih. Dia ketawa. Dia bilang, Pak, kalau memang betul buku ini sudah tidak ada gunanya, udah usang, udah kuno, hari ini saya kasih tahu, kamu itu sudah di perut saya. Orang putih itu gak ngerti, apa maksudmu? Saya kasih tahu ya, dulu ya, sebelum aku diubah sama kitab ini ya, saya ini pemakan manusia. Ini saya ini. Daging seperti kamu itu yang putih-putih mulus gini ya. Wena ya bukan main. Kalau benar di buku udah usang, dari kemarin malam kamu udah di perut saya. Saya pamit dulu ya. Orangnya langsung lari masuk ke hotel. Firman Tuhan, powerful, berkuasa mengubah manusia. 180 derajat. Saudara nyanyi berubah bukan berubah 360 derajat loh, mengerti gak? Saudara muter balik lagi ke situ, bukan. 180 itu perubahan itu. Pertobatan itu 180. Berapa tahun kamu jadi orang Kristen? Berapa banyak perubahan yang terjadi? Izinkan saya tanya. Bukan guyon, serius. Bikin PR di rumah, catat, Tuhan saya belum berubah dalam ini Tuhan, tolong saya. Firman-Mu mengubah saya Tuhan. Amin, mau gak saudara diubah? Yang belum berubah, hari ini ambil tekad Tuhan, dari dulu saya gak percaya. Ngandalin ini otak yang kecil ini loh yang ciptaanmu, ngandalin mata ini ciptaanmu Tuhan. Ngandalin kontak pribadi hari ini Tuhan, beri aku iman untuk percaya. Percaya Alkitab itu betul. Percaya bahwa Engkau juru selamat. Amin. Saya rindu tidak ada satu orang pun keluar dari pintu ini, saudara tidak selamat. Amin. Bisa saja hari ini hari terakhir kamu di muka bumi ini. Sebelum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus juru selamatmu, sebelum percaya Alkitab sungguh-sungguh firman Tuhan, jangan pulang dari tempat ini. Berlutut dan berdoa sampai kamu diberikan iman. Amin. Lakukan itu. Tapi bagi saudara yang sudah percaya, mari lebih cinta sama firman Tuhan. Tadi Ira ada singgung, Alkitab itu kayak surat cinta, betul. Saya dulu pacaran sama istriku ya, lebih 30 tahun lalu, gak ada WhatsApp, gak ada SMS, handphone, gak ada, yang ada hand. Phone gak ada. Saya di Malang, dia di Jakarta, kalau mau telepon aja mahal interlokal. Pacaran sekarang enak. Teks-teksan, ya kan? Langsung ting terima. Kita surat-suratan.
Seminggu baru nunggu kapan titipan kilat datang. Biasanya udah tahu nih, paling Rebo atau Kemis nih. Ada sebuah kerinduan, aduh kapan bisa baca suratnya lagi. Itu cinta. Kalau saudara cinta firman Tuhan, saudara rindu, betul nggak? Jadi kita di Malang itu saudara. Tiap hari itu yang pria kayak saya ini, mahasiswa itu giliran pakai sepeda ke kantor pos. Tiap hari bawa tas gede. Kantor pos ngambil surat, giliran. Jadi yang lain nunggu di kampus. Begitu datang, bagi di kotak lihat. Atau nunggu, Edi ada surat. Wah seneng banget. Tapi juga kadang kecewa, udah yakin nih pasti datang. Tunggu, ya gak ada. Rela belum tidur siang nungguin. Nunggu yang dari pos pulang. Padahal jam tidur siang cuma 3 jam, sudah 2 jam kali. Sebelum kuliah sore lagi. Nunggu, satu kali saya nunggu, aduh kecewa gak ada. Besoknya nunggu, gak ada lagi. Lemes kalau gak ada itu, nah jalannya lemes. Masuk ke kamar, tiduran gak tidur. Apa yang terjadi dengan kasihku? Suratmu kemana? Titipan kilat, gak datang-datang. Gak bisa telepon. Suatu kali saya udah, aduh lemes juga setelah nunggu 2-3 hari gak datang gitu ya. Siang tuh, aduh kuliah gak semangat, saya nanti jam sore mau kuliah gak semangat. Jadi waktu udah ngantuk-ngantuk mau tidur, tiba-tiba kamarku diketok, tok. Ed, suratmu Ed, waduh langsung lompat saudara. Gak jadi tidur. Orang tidur siang, di tengah-tengah siang yang hening, aku membaca suratnya. Kalimat yang bagus-bagus digaris bawahi. Oh enjoy, dinikmati. Itu. Malam hari, jam 10 doa malam. Setengah jam, 10.30. Tek, mati listrik. Orang-orang tidur. Aku bangun lagi. Nyalain lampu yang kecil. Lampu neon kecil. Ngapain? Baca lagi, saudara sih. Ini loh bedanya kalau saudara membaca dengan cinta. Hari ini baca Alkitab 2 ayat, aduh ngantuk ya saya. 3 ayat, aduh Tuhan terima kasih, saya gak usah minum obat tidur, bisa tidur. Dengar Ruben sama Dian, belum 2 menit, iya kok nguap, wap. Saudara cinta gak, apa gak sih sama Tuhan? Hah? Ini loh kuncinya. Kalau kamu membaca dengan cinta, menerima surat cinta Tuhan, kamu menikmati. Seperti madu yang manis. Kamu rindu membacanya. Seperti Tuhan bicara sama kamu. Biarlah perubahan sungguh-sungguh terjadi kepada kita semua. Saya rindu hidup kita, semua aspek hidup kita, terus semakin berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Ya Roh Kudus, berbicara terus di setiap hati, pikiran, jiwa dari anak-anak-Mu, dari setiap pendengar. Karuniakan iman yang baru untuk percaya, sungguh-sungguh Engkaulah satu-satunya juru selamat. Alkitab satu-satunya firman Tuhan yang benar, yang berkuasa, yang kekal, yang mengubah hidup kami satu demi satu Tuhan. Sadarkan kami kalau hidup kami tidak berubah, sesungguhnya kami ini orang percaya yang palsu. Jangan biarkan kami palsu Tuhan. Jangan biarkan kami tidak berbuah Tuhan. Jangan biarkan kami mandul Tuhan. Berilah pertobatan yang sungguh hari ini juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah satu demi satu. Sampai kami sungguh-sungguh taat. Lebih mencintai-Mu. Lebih mencintai firman-Mu. Sebab tanpa firman-Mu kami akan gagal, kami akan kecewa, kami akan binasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata,